Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nopal Adillah dengan NPM 2516051056. Saya dari Rek A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UAS mata kuliah Ekonomi Bisnis yang diampuh oleh Bapak M. Iqbal Harori bagian 1 dan juga 2. Yang pertama, pentingnya ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi penting karena membantu manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang rasional, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan administrasi dan bisnis, seperti menentukan prioritas, mengatur anggaran, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Selain itu, ilmu ekonomi membantu memahami perilaku konsumen dan juga produser serta mekanisme pasar. Yang kedua, pengertian ekonomi dan bisnis. Ekonomi dan bisnis merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam dunia bisnis, ekonomi digunakan sebagai analisis untuk memahami organisasi, pasar, kondisi keuangan, serta lingkungan usaha. Bisnis merupakan kegiatan usaha yang bertujuan memperoleh keuntungan melalui pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ekonomi berperan sebagai landasan pengambilan keputusan, sedangkan bisnis menjadi penerapan nyata dari ilmu ekonomi. Yang ketiga, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari perilaku individu atau unit ekonomi seperti konsumen dan perusahaan dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk permintaan, penawaran, harga, dan biaya produksi. Sementara itu, ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, meliputi pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta kebijakan pemerintah dalam mengatur stabilitas ekonomi. Yang keempat, investasi menurut buku ekonomi dan bisnis administrasi. Investasi dalam ekonomi dan bisnis administrasi diartikan sebagai kegiatan penanaman modal atau pengeluaran dana pada saat ini dengan bertujuan memperoleh keuntungan atau manfaat di masa yang akan datang. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk fisik seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik, maupun dalam bentuk finansial seperti saham dan obligasi. Melalui investasi, perusahaan dan individu berupaya meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan, serta pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Nomor 5. Ekonomi hijau dan contoh kasusnya. Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Konsep ini bertujuan mengurangi kerusakan alam, menekan emisi karbon, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Contohnya, penerapan ekonomi hijau akhir-akhir ini dapat dilihat dari pengembangan energi terbarukan, pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan, serta upaya pengurangan penggunaan plastik dan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Nomor 6. Ekonomi biru dan contoh kasusnya. Ekonomi biru adalah konsep ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem laut. Tujuan ekonomi biru adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjaga kelestarian lingkungan laut. Contoh penerapannya antara lain pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan, pengelolaan wisata bahari ramah lingkungan, serta pelindungan ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove. Nomor 7. Permasalahan ekonomi Indonesia sehingga lambat bersaing dengan negara maju. Permasalahan utama ekonomi Indonesia yang menyebabkan lambat bersaing dengan negara maju terletak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja yang belum optimal, serta ketergantungan pada sektor komoditas mentah. Selain itu, birokrasi yang rumit, inovasi teknologi yang masih terbatas, dan ketimpangan pembangunan antar wilayah juga menjadi penghambat daya saing Indonesia tingkat global. Nomor 8. Permasalahan Provinsi Lampung dan juga solusinya. Provinsi Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor pertanian dan kelautan. Namun, masih tergolong dalam
salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Permasalahan utama Provinsi Lampung terletak pada ketimpangan lapangan kerja, kualitas sumber daya manusia yang belum sesuai dengan potensi daerah, serta kurangnya pengembangan industri. Solusi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan melakukan pelatihan keterampilan, pengembangan agroindustri dan sektor pariwisata berbasis potensi lokal, serta memperluas investasi dan pembangunan infrastruktur agar pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dapat lebih baik dan juga bisa bersaing. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan industri, pengelolaan, dan UMKM berbasis potensi lokal, serta memperkuat promosi dan iklim investasi agar pesisir barat mampu bersaing dengan daerah lain. Tugas 2. Menjelaskan kembali materi-materi yang sudah dijelaskan di setiap pertemuan. Pertemuan pertama diawali dengan kegiatan perkenalan dengan Bapak M. Iqbal Harori serta gambaran umum mengenai rangkaian tugas dan aktivitas yang akan dilaksanakan selama proses pembelajaran ke depannya. Pertemuan kedua, kami mencari dan mempelajari berita dari website bisnis terpercaya seperti CNBC dan Kontan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai isu ekonomi dan bisnis terkini serta melatih kemampuan dalam memahami dan juga menganalisis informasi yang bersumber dari media kredibel. Pertemuan ketiga, karena adanya kegiatan makrab, maka pertemuan digantikan dengan tugas meresum buku dari bab 1 sampai bab 10. Resum ini dilakukan agar pemahaman terhadap materi perkuliahan tetap berjalan secara optimal meskipun terdapat kegiatan di luar perkuliahan. Pertemuan keempat, wawancara galeri pasar saham yang dilakukan secara berkelompok. Kami juga melakukan wawancara secara berkelompok di galeri pasar saham. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh informasi mengenai pasar modal, mekanisme perdagangan saham, serta peran galeri pasar saham dalam memberikan edukasi kepada mahasiswa dan juga masyarakat. Pertemuan kelima, wawancara UMKM dilaksanakan secara berkelompok. Kelompok kami melakukan wawancara dengan pelaku UMKM. Wawancara ini membahas proses menjalankan usaha, tantangan yang dihadapi, serta strategis pengembangan usaha, sehingga kami dapat mengaitkan teori ekonomi dan bisnis dengan praktik di lapangan. Pertemuan keenam diakhiri dengan diskusi mengenai bencana yang terjadi di wilayah Sumatera berdasarkan berita dari media Kontan. Diskusi ini menyoroti dampak bencana terhadap kondisi ekonomi, aktivitas bisnis, serta upaya penanganan dan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah. Sekian jawaban tugas yang dapat saya sampaikan dan saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.